15 Juni 2020 kita ketemu lagi di video online kita bersama kakak-kakak yang cantik dan juga abang yang ganteng. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau ice breaking dulu. Adik-adik yang di rumah ikutin juga ya lagunya Aku Istimewa. Pada tahu kan? Kita pakai gerakan ya kakak-kakak juga. Kita satu duduk sejenak. Satu duduk mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mars pelkat dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di Surga Mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa atas penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Dari tidur malam kami, Tuhan bangunkan kami di pagi hari untuk memulai ibadah IMPA online kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati adik-adik yang di rumah, berkati juga kakak-kakak lain yang di rumah, agar kami bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab Suci Hartaku, tak ternilai.
kasih Bapa yang baik atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami Bapa, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi pendengar-Mu. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentunya sukacita dong. Hari ini Kak Ani akan cerita firman Tuhan buat adik-adik. Tetapi sebelum Kak Ani cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau nanya sama adik-adik. Minggu lalu Kak JJ cerita firman Tuhannya tentang apa ya? Masih ingat nggak? Iya, Kak JJ cerita firman Tuhannya tentang karya Allah Tritunggal. Nah, bagaimana sih adik-adik kita menjaga karya Allah Tritunggal? Ayo, masih ingat nggak yang nonton video info online minggu kemarin? Iya, dengan cara melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kakak akan cerita firman Tuhan dengan tema anak Tuhan tidak egois. Tetapi sebelum kakak cerita firman Tuhan, adik-adik ambil Alkitabnya terlebih dahulu. Oke, sudah diambil. Oke, kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Udah dapat? Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tubuh. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu, maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamai Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengangkat anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah sebelum Kak Ani masuk dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Ani mau memperlihatkan adik-adik satu buah video. Nah video kali ini berkaitan dengan tema kita tadi, anak Tuhan tidak egois. Jadi adik-adik duduk yang manis, duduk diam, dan selamat menonton. Halo teman-teman, kali ini cerita anak Indonesia akan membacakan dongeng yang berjudul Pohon yang Egois. Di sebuah padang yang luas, tumbuhlah banyak pohon yang subur. Dari akar pohon-pohon itu mengalir sungai di bawahnya yang airnya sangat jernih. Di antara pohon-pohon itu ada sebatang pohon yang egois. Dia ingin hidup sendiri supaya segalanya dapat ia miliki sendiri. Maka dicarilah akal agar pohon-pohon yang lain pergi dari padang itu. Dengan akal jahatnya, akhirnya teman-teman pohon itu tidak kerasan dan pergi satu persatu. Kini jadilah pohon yang jahat itu tinggal sendirian. Ia senang sekali karena dapat menikmati segalanya sepuasnya tanpa harus berbagi dengan pohon yang lain. Namun kegembiraannya itu tak berlangsung lama. Di malam hari,
dia ketakutan sendirian. Ketika ada angin kencang, ia hampir roboh tak mampu bertahan. Dan yang sangat menyedihkan adalah air sungai yang dulunya melimpah, kini mengering karena tempat itu sekarang menjadi hutan gundul. Akhirnya pohon itu kekurangan air. Sekarang dia menangis siang dan malam karena menderita. Dia memanggil pohon-pohon yang dulu dia usir supaya kembali lagi. Tapi sayang, tak ada satupun yang mau kembali. Karena selalu bersedih, akhirnya pohon itu menjadi sakit. Tubuhnya lama-lama jadi kurus. Kemudian dia mati. Teman-teman, itulah akibatnya jika pohon itu egois dan jahat. Begitu juga manusia. Semakin banyak teman, hidup semakin nyaman. Karena itu, kita harus jadikan semua orang adalah saudara kita. Jangan meniru sifat pohon yang egois tadi ya. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Anak Indonesia, anak yang sehat, santun dan cerdas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Sudah nonton video yang kami perlihatkan sama adik-adik. Kira-kira video tadi ceritanya tentang apa ya adik-adik? Iya, betul sekali. Ada sebatang pohon yang hidup bersama dengan pohon-pohon yang lainnya adik-adik. Lalu sebatang pohon ini ternyata dia tidak mau apa yang harusnya terbagi ke dia dibagikan sama pohon-pohon di sekitarnya. Contohnya apa? Contohnya air sungai yang mengalir. Harusnya air sungai itu hanya mengalir ke dia, tetapi karena ada pohon-pohon yang lain, akhirnya air sungai itu mengalir ke pohon-pohon yang lainnya. Akhirnya adik-adik dia berpikir gimana ya caranya supaya pohon-pohon ini bisa pergi. Dia punya ide. Dia melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan hal yang jahat. Pada akhirnya gimana? Pohon-pohon tadi pun meninggalkan sebatang pohon yang egois tadi adik-adik, yang hanya mau apapun yang di sekitar situ menjadi miliknya. Nah, pada akhirnya gimana lagi adik-adik? Ya, sebatang pohon tadi akhirnya menjadi layu dan mati pada akhirnya. Nah, sama kayak cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Dari judulnya dibilang perjanjian antara Yakub dan Laban. Nah, pada saat itu Yakub lagi melarikan diri adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa Yakub melarikan diri? Ya, Yakub melarikan diri dari saudaranya, yaitu siapa? Iya, melarikan diri dari Esau, saudaranya adik-adik. Kenapa ya Yakub melarikan diri dari saudaranya Esau? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dia melarikan diri dari saudaranya Esau karena Yakub menipu Esau pada saat itu, dan dia mengambil hak kesulungannya Esau. Pada akhirnya siapa yang diberkati oleh ayahnya? Yang diberkati oleh ayahnya yaitu Yakub adik-adik, bukan Esau sebagai anak sulung. Nah adik-adik, tadi dalam perjalanannya ternyata Laban melihat Yakub adik-adik, dan Laban akhirnya mengambil Yakub, membawa Yakub padanya. Nah lalu dilihat Laban, wah ternyata Yakub ini bisa nih dijadikan seorang hamba pada saat itu. Nah kalau pada saat itu ya, pada zaman dulu namanya hamba. Kalau sekarang kita kenal dengan namanya pembantu rumah tangga yang membantu mama papa kita di rumah adik-adik. Nah pada saat itu Yakub menjadi hambanya bapak Laban tadi adik-adik. Salah satu pekerjaan Yakub yaitu mengembalakan domba ataupun ternak dari bapak Laban adik-adik. Lalu bapak Laban lihat, wah ternyata Yakub ini suka nih sama anakku perempuan. Akhirnya dimanfaatkan sama bapak Laban, dan Yakub bekerja sama bapak Laban selama 14 tahun. Wih, lama banget ya adik-adik. Selama 14 tahun Yakub bekerja sama bapak Laban. Tetapi Yakub itu tidak bodoh adik-adik, dia pintar, dia cerdik. Akhirnya dia mengambil anak perempuannya bapak Laban, mengambil cucu-cucunya, mengambil harta miliknya, dan membawa mereka kabur dari bapak Laban, menjauh dari bapak Laban adik-adik.
Dan saat itu Bapak Laban mengetahui ternyata Yakub membawa anak-anaknya, membawa cucu-cucunya, dan membawa harta miliknya. Lalu akhirnya Bapak Laban mengejar Yakub. Ada yang tahu nggak berapa lama Bapak Laban mengejar Yakub? Iya, Bapak Laban mengejar Yakub selama 7 hari. 7 hari itu ya dari Senin sampai Minggu, kayak gitu adik-adik. Selama 7 hari Bapak Laban mengejar Yakub. Kira-kira ketemu nggak Bapak Laban sama Yakub? Iya, dalam bacaan kita dijelaskan bahwa Bapak Laban akhirnya ketemu sama Yakub adik-adik. Tetapi Bapak Laban tidak marah-marah. Bapak Laban mikir, aduh daripada aku berantem, aku bertengkar, aku marah-marah, mending aku buat perjanjian deh. Nah, perjanjian tuh kayak gini. Contohnya, Kak Ani melakukan kesalahan, ya kan? Lalu Kak Ani dinasehatin sama mama papa Kak Ani. Lalu mama papa Kak Ani bilang, janji ya, nggak boleh ngulangi lagi. Lalu Kak Ani bilang, janji ma, janji pak. Itu namanya perjanjian, kayak gitu adik-adik. Jadi pada saat itu Bapak Laban dan Yakub membuat perjanjian. Nah, perjanjiannya dengan cara apa? Ya, perjanjiannya dengan cara menimbun menimbun batu. Lalu mereka menamainya apa? Ya, menamainya dengan sebutan galet adik-adik pada saat itu. Dan mereka bilang bahwa perjanjian mereka tidak bisa diingkari. Karena apa? Karena Tuhan Allah lah yang menjadi saksi bagi mereka. Lalu pada akhirnya gimana? Iya, pada akhirnya Bapak Laban, Yakub beserta anak perempuan dan cucu-cucunya pun akhirnya bersatu kembali dan mereka pun hidup bahagia. Mereka berjanji akan membahagiakan keluarga mereka. Nah, dari cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, apa sih Kak kira-kira yang mau disampaikan sama kita semua? Ya, yang mau disampaikan kepada kita semua adalah kita sebagai anak Tuhan tidak boleh memiliki sikap egois. Tidak boleh memiliki apa adik-adik? Iya, sikap egois. Karena apa? Karena sikap egois itu tidaklah baik adik-adik. Sikap egois itu membuat Tuhan sedih. Dan untuk itu kita sebagai anak Tuhan harus berusaha melakukan hal-hal yang baik. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya gimana sikap egoisnya? Ada yang tahu nggak? Ya, contohnya Kak Ani lagi sekolah nih. Lalu Kak Ani punya PR adik-adik, PR-nya matematika. Kak Ani nggak bisa matematika adik-adik. Nah, lalu Kak Ani mikir, ternyata ada Kak Naomi. Kak Naomi pandai matematika. Lalu Kak Ani bilang, Naomi, ajarin aku dong PR matematika. Nanti aku kasih deh makanan yang banyak, kan kamu suka makan, ya kan, kayak gitu. Lalu kakak akhirnya ngerjain PR matematika sama Kak Naomi. Tapi setelah Kak Ani kasih makanan sama Kak Naomi, Kak Ani bilang, aduh, aku ngantuk kali nih. Kamu aja lah dulu yang ngerjain. Nanti kalau aku udah bangun, kamu ajarin aku. Dan akhirnya setelah kakak kasih makanan tadi, kakak akhirnya tidur dan akhirnya yang kerjain siapa? Kak Naomi. Setelah kakak bangun, kakak bukannya minta ajarin, malah kakak bilang, udah ya kan aku udah kasih kamu makanan nih Naomi, jadi aku pulang aja ya, soalnya udah sore nih, udah malam, mama papaku pasti cariin aku. Nah, itu kira-kira perbuatan benar atau tidak benar? Ya, itu tidak benar adik-adik. Karena apa? Yang tadi Kak Ani itu berarti memanfaatkan kepintaran Kak Naomi untuk kebutuhan Kak Ani sendiri. Nah, harusnya kalau Kak Ani bilang minta ajarin, berarti harusnya diajarin dong, kakak lihatin gimana cara ngerjainnya. Bukan berarti minta ajarinnya harus Kak Naomi yang ngerjain. Itu salah, gak baik adik-adik. Jadi adik-adik juga seperti itu. Kalau adik-adik minta ajarin, berarti harus diajarin. Adik-adik lihat bagaimana cara ngerjainnya, bagaimana penyelesaiannya. Bukan biarin teman kita ngerjain sendiri, karena kita sudah ngasih sesuatu sama dia. Jadi adik-adik, firman Tuhan minggu ini ingin mengajarkan adik-adik, ingin mengajarkan kakak untuk boleh bersikap baik dan tidak egois kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cintakan Yesus, bait yang pertama aja. Kita
Tuhan bahwa segala berkat yang boleh kami alami. Sebentar kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya negara kami saat ini sedang mengalami virus corona yang juga selesai dan juga kemiskinan, kiranya Tuhan mau memberkati negara kami agar boleh mengatasi segala permasalahan yang ada. Berkati Pak Jokowi beserta para menterinya, berkati para medis dan juga orang-orang yang terkait di dalamnya sedang berusaha untuk mengatasi virus ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan agar mereka boleh menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Kami serahkan juga Tuhan rakyat-rakyatnya agar mau mendengar-dengaran sehingga virus ini boleh segera teratasi. Dan kami khususkan bisa berada mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, masih dalam rangka doa syafaat kami Bapa, kami juga ingin mendoakan gereja kami. Kiranya Tuhan boleh berkati pendeta, boleh berkati setiap presbiter yang melakukan persiapan untuk ibadah online setiap minggunya. Tuhan juga boleh berkati setiap kakak layan yang juga mempersiapkan ibadah setiap minggunya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh juga pakai gereja kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa anakmu, haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberkati dan menjaga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu jaga, Tuhan berikan kedua orang tua kami kesehatan, panjang umur, dan Tuhan juga tahu mungkin ada beberapa orang tua kami yang sedang tidak bekerja. Tuhanlah yang boleh memberkati mereka sehingga Tuhan juga boleh memberkati mereka, dan Tuhan juga boleh memberikan mereka pekerjaan nantinya ya Bapak, supaya kedua orang tua kami yang tidak bekerja tadi dapat bekerja kembali dan dapat menghidupi keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien kami yang ada di rumah, yang boleh senantiasa untuk mengikuti ibadah online ini Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapak dalam masa pendidikan mereka, dalam setiap pergaulan mereka. Tuhan yang selalu menyertai, kiranya Tuhan menambahkan mereka berkat-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kepintaran kepada adik-adik klien kami. Doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat dan juga atas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami yang berdoa buat kakak layan, kiranya Kau berkati Tuhan kakak layan dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan Tuhan jaga selalu mereka dimanapun aktivitas mereka lakukan. Tuhan Yesus, Kau berkati juga lah kakak layan yang boleh berpartisipasi dan juga ikut dalam ibadah online hari ini. Semua kakak layan Tuhan, Kau berkati juga Kak Gunawan, berikan kami semua Tuhan kesehatan, umur yang panjang, dan biarlah Tuhan ibadah online yang kami persiapkan ini berkenan di hadapan-Mu dan juga bermanfaat untuk adik-adik yang mendengarkannya. Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang baik, kami juga mau berdoa buat firman yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati firman yang sudah boleh kami dengar, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman, anak-anak Tuhan yang boleh melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapak. Ya Bapak, kami serahkan seluruh aktivitas dan juga kegiatan setiap adik-adik yang ada di rumah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan yang selalu boleh berkati dan lindungi setiap adik-adik yang ada di rumah. Ya Bapak, kami tahu kami masih banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan yang boleh mengampuni supaya kami layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami tahu doa kami ini masih kurang dari sempurna. Kiranya Tuhan yang boleh menyempurnakannya, seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu, demikian juga kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk adik-adik yang rumah. Di persembahannya boleh dikasih kedua orang tuanya. Nanti kedua orang tuanya akan ngasih ke konsep masing-masing. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 217, beri padanya bait yang pertama aja. Tuhan, berkatilah persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi, curahkan berkat-Mu kepada tangan-tangan yang memberi melalui kedua orang tua kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk para majelis yang akan mengolah persembahan kami, agar persembahan diolah ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Adik-adik, sejenak kita akan mendengarkan Salimah PA. Kakak-kakak yang pada saat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik yang udah ikut ibadah online kita. Semoga firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Ani bisa adik-adik dengar dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, kakak juga dan kakak-kakak semua mengucapkan untuk adik-adik yang pada saat ini selamat ulang tahun. Untuk adik-adik yang ulang tahun sepanjang minggu ini dan di bulan ini, semoga adik-adik dikasih umur yang panjang, dikasih kesehatan, dengar-dengaran akan kedua orang tua. Kakak juga mengucapin terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cintakan Yesus, bait yang kedua dan yang ketiga. Terima kasih Bapa yang baik atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Bapa yang baik, sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau boleh berkati kami dalam segala aktivitas kegiatan kami pada hari ini. Dan Engkau juga boleh jumpakan kami minggu depan dalam ibadah info online lagi Bapa, sehingga kami boleh ikut beribadah. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni setiap kesalahan dosa kami Bapa, agar kami anak-anak-Mu layak menerima berkat yang dari daripada-Mu saja. Adik-adik, terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat udah selesai, ya kita udah selesai nih ibadah info online kita. Untuk adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu, makan makanan yang bergizi, cuci tangannya, dan kalau mau keluar pakai masker ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah info online kita selanjutnya. Dadah!